Pengertian dari struktur data yaitu suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Tujuan penggunaan struktur data yaitu untuk menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Di dalam struktur data, kita akan mengenal tipe data. Tipe data yang pertama yaitu Boolean untuk menyatakan benar atau salah. Yang kedua adalah tipe data string untuk menyatakan karakter atau kalimat yang diapi tanda kutip 1 atau kutip 2. Yang ketiga integer untuk menyatakan bilangan bulat. Selanjutnya ada float untuk menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Yang kelima ada heksadesimal untuk menyatakan bilangan berbasis 16. Yang keenam, kompleks untuk menyatakan pasangan angka real dan imaginer. Selanjutnya list merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data yang isinya dapat diubah. Tuple, data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tetapi isinya tidak dapat diubah. Yang terakhir adalah dictionary, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Struktur data terbagi menjadi dua. Yang pertama struktur data sederhana, yang kedua struktur data majemuk. Contoh dari struktur data sederhana yaitu array dan record. Struktur data majemuk terbagi lagi menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Untuk contoh struktur data majemuk linear, yaitu stack, queue, dan linear linked list. Sedangkan untuk contoh dari struktur data majemuk non-linear, yaitu pohon atau tree, binary tree, binary search tree, dan general tree serta graph. Di dalam struktur data, kita mengenal array atau larik, yaitu struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter, atau string, bahkan dapat pula terjadi suatu array yang mempunyai elemen berupa array. Terurut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai dengan elemen ke n. Sedangkan homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Array memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis. Yang kedua mempunyai tipe data sama atau bersifat homogen. Dan yang ketiga dapat diakses secara acak. Kemudian untuk jenis array ada 3. Yang pertama array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Yang pertama kita bahas adalah array dimensi 1. Array dimensi 1 dapat disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu ukuran. Contoh deklarasi array dimensi 1 yaitu nama array dalam kurung jumlah elemen. Misalnya A dalam kurung 5. Penggambaran secara logika adalah sebagai berikut. Rumus untuk menentukan jumlah elemen dalam array adalah sebagai berikut. Contoh penyelesaian soal mengenai array dimensi 1. Suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. A dalam kurung 10, maka jumlah elemen array dimensi 1 tersebut adalah 10. Pemetaan atau mapping array dimensi 1 ke storage. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu
A dalam kurung 1, posisi array yang dicari. B adalah posisi awal indeks di memori komputer. I adalah subscript atau indeks array yang dicari, dan L adalah ukuran atau besar memori suatu tipe data. Contoh, suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Integer A dalam kurung 5 dengan alamat awal indeks berada di 0011H. H adalah heksa, dan ukuran memori tipe data integer adalah 2. Tentukan berapa alamat array A dalam kurung 3. Diketahui rumusnya adalah A indeks array yang dicari sama dengan B plus I-1 dikali L. Dengan rincian A dalam kurung I adalah A3 karena yang dicari adalah A3. Kemudian posisi awal indeks di memori komputer adalah 0011H atau heksa. Selanjutnya I adalah indeks array yang dicari, I sama dengan 3, dan ukuran memori suatu tipe datanya adalah 2 karena keterangannya tipe datanya adalah integer. Penyelesaiannya kita substitusikan rumusnya. A3 sama dengan 0011H plus 3 min 1 dikali 2. Kemudian kita turunkan 0011H plus 4D. 4 didapat dari 3 min 1 yaitu 2. 2 dikali 2 adalah 4. 4D atau 4 desimal. Nah, selanjutnya hasilnya 0011 heksa ditambah 4 heksa, karena heksa harus bisa dijumlah dengan heksa lagi, tidak bisa heksa dijumlah dengan desimal karena tipe datanya tidak sama. Maka kita ubah dari desimal ke heksa. 4 desimal yaitu sama dengan 4 heksa. Jadi 0011H ditambah 4H sama dengan 0015H. Selanjutnya adalah array dimensi 2. Array dimensi 2 sering digunakan dalam menerjemahkan matriks pada pemrograman. Deklarasi dalam array dimensi 2 yaitu nama array dalam kurung jumlah elemen baris dalam kurung jumlah elemen kolom. Misalnya A dalam kurung 3 dalam kurung 2. Penggambaran secara logika adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat ada 3 baris dan 2 kolom. Contoh soal dalam array dimensi 2 yaitu suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. X dalam kurung 4 dalam kurung 3. Maka jumlah elemen array dimensi 2 tersebut adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Mapping array dimensi 2 ke storage. Yang pertama ada secara kolom per kolom atau kolom mayor order. Dan yang kedua ada secara baris per baris atau row mayor order dengan keterangan sebagai berikut. M dalam kurung I dalam kurung J adalah posisi array yang dicari. M dalam kurung 0 dalam kurung 0 sama dengan posisi alamat awal indeks array. I sama dengan baris, J adalah kolom, L yaitu ukuran memori tipe data, K banyaknya elemen per kolom, dan N banyaknya elemen per baris. Nanti kita akan coba salah satu contoh soal dari pemetaan array dimensi 2 ke storage. Contoh pemetaan array dimensi 2 ke storage yaitu suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. Float X dalam kurung 4 dalam kurung 3 dengan alamat indeks awal yaitu X 0 dalam kurung 0 berada di 0011H dan ukuran tipe data float adalah 4. Tentukan berapa alamat array X dalam kurung 3 dalam kurung 2 berdasarkan cara pandang baris dan kolom. Nah, untuk penyelesaiannya kita memiliki dua cara yaitu secara baris per baris atau secara
kolom per kolom. Konversi bilangan. Bilangan desimal merupakan bilangan berbasis 10 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan bilangan heksadesimal yaitu bilangan berbasis 16 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Kemudian kita lihat tabel desimal dan heksadesimal. Nah, yang desimal adalah baris pertama, yang heksadesimal yang baris kedua. Kita ambil contoh, 2 desimal sama dengan 2 heksadesimal juga. Kemudian kita cari contoh lagi, 6 desimal sama juga dengan 6 heksadesimal. Kemudian kita lihat 10 desimal, kita lihat angka 10 di kotak, yaitu sama dengan A heksadesimal. Jadi contohnya 10 desimal titik-titik heksadesimal, maka jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat lagi 12 desimal, kita lihat di kotak angka 12, yaitu sama dengan C heksadesimal karena urutannya atas bawah atau sejajar. Seperti itu. Jadi contoh soal misalnya 12 desimal berapa heksadesimal? Maka jawabannya adalah C. Dalam konversi bilangan, kita berikan contoh misalnya 254 desimal, dalam kurung 10 artinya desimal karena desimal adalah bilangan berbasis 10, sama dengan titik-titik 16 dalam kurung. 16 tersebut artinya adalah heksadesimal karena heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Caranya, dengan membagi bilangan tersebut dengan 16 sampai dengan bilangan tersebut tidak bisa lagi dibagi dengan angka 16 atau kurang dari 16 dengan mencatat setiap sisa pembagiannya. Contoh, 254 dibagi 16 yaitu 15, sisa 14 atau E. Bisa kita lihat bahwa 14 desimal adalah E. Nah, kemudian sisanya 15 dibagi dengan 16 sama dengan sisa 15 atau F. Bisa dilihat di tabel di atas bahwa 15 adalah F. Jadi 254 desimal sama dengan FE heksadesimal. Ini diurutkan dari sisa pembagian terakhir yaitu E dan F. Seperti itu. Nanti kita akan coba beberapa contoh soal dari konversi bilangan. Contoh dari program array dimensi 2. Kita bisa lihat list minuman dengan 2 dimensi. Kemudian list minumannya adalah untuk baris pertama ada kopi, susu, dan teh. Baris kedua ada jus apel, jus melon, jus jeruk. Dan baris ketiga ada es kopi, es campur, dan es teler. Nah, kemudian cara mengakses list multidimensi. Misalkan kita ingin mengambil es kopi. Nah, maka kita print tampilkan list minuman baris 2 kolom 0. Maka akan tampil seperti yang ada di sebelah kanan yaitu es kopi. Nanti kita akan coba tampilkan programnya di Python.